Bab 4. Pembangunan perekonomian Indonesia. Anggota kelompok 1. Galuh Evania Mulia Azarin, 2. Kusna Qurratul A'yun, 3. Revia Aina Putri Surono, 4. Tarisa Renci Nagita M. Kondisi perekonomian pada masa kemerdekaan. Kehidupan ekonomi Indonesia pada awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, utang luar negeri sudah dilakukan. Hal tersebut terjadi karena kondisi perekonomian Indonesia terus mengalami pasang surut. Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia pada awal kemerdekaan untuk memperbaiki perekonomian diantaranya 1. Melaksanakan program pinjaman nasional, 2. Melakukan diplomasi di India, 3. Hubungan dagang langsung ke luar negeri. Perkembangan ekonomi pada masa demokrasi parlementer. Mulai tahun 1950, bangsa Indonesia memasuki masa demokrasi parlementer. Permasalahan ekonomi yang dihadapi pemerintah Indonesia pada saat itu mencakup permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Untuk memperbaiki kondisi ekonomi, pemerintahan melakukan berbagai upaya, antara lain 1. Gunting Syafruddin, 2. Sistem ekonomi gerakan benteng, 3. Financial ekonomi atau FINEK, 4. Nasionalisasi perusahaan asing. Kondisi perekonomian pada masa demokrasi terpimpin. Langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi antara lain 1. Pembentukan Dewan Perancang Nasional atau Depernas, 2. Devaluasi mata uang rupiah, 3. Deklarasi ekonomi. Kehidupan ekonomi masa Orde Baru. Program pemerintah masa Orde Baru yaitu kebijakan jangka pendek dan jangka panjang. Salah satu kebijakan yang terkenal pada masa itu yaitu kebijakan transmigrasi. Transmigrasi pada masa Orde Baru tidak semata untuk pemerataan jumlah penduduk ke luar Jawa, tetapi juga untuk mencapai swasembada pangan serta meningkatkan perekonomian negara. Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk penyelamatan ekonomi negara adalah melalui program jangka pendek dan program jangka panjang. Kehidupan ekonomi pada masa reformasi. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadi krisis moneter sangat terpuruk. Krisis keuangan yang melanda Indonesia sejak tahun 1997 terus berlanjut. Melemahnya nilai tukar rupiah memicu terjadinya krisis ekonomi. Angka pemutusan kerja meningkat disebabkan banyak perusahaan yang melakukan penghematan atau bangkrut. Angka kemiskinan bertambah, harga-harga kebutuhan pokok naik tidak terkendali, dan biaya hidup makin naik. Perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat suatu negara dengan masyarakat negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Proses kegiatan ekspor dan impor. Pengertian ekspor. Ekspor merupakan kegiatan menjual barang atau produk ke luar negeri. Pelaku ekspor disebut eksportir. Tujuan utama kegiatan ekspor adalah untuk memperoleh keuntungan. Pengertian impor. Impor adalah kegiatan membeli barang dari luar negeri. Seseorang atau badan yang melakukan impor disebut importir. Barang-barang yang diimpor oleh Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu migas yang terdiri dari minyak, tanah, bensin, solar LPG, dan non-migas yang terdiri dari karet, kopi, ikan, dan kayu lapis. Cara transaksi perdagangan internasional. Dalam transaksi perdagangan internasional ada beberapa cara untuk melakukan pembayaran, yakni sebagai berikut. 1. Kompensasi pribadi. 2. Pembayaran tunai yang terdapat beberapa cara, yakni surat wesel bank atas tunjuk, telegraphic transfer, cash letter of credit, travelers cheque, cek perseorangan, dan uang logam juga uang kertas. 3. Pembayaran kemudian. 4. Surat kredit atau letter of credit, 5. Wesel inkasso, dan yang terakhir konsinyasi. Alat pembayaran dalam perdagangan internasional. Pada saat terjadi kegiatan ekspor dan impor, barang jasa, uang yang digunakan sebagai alat pembayaran berupa devisa. Devisa adalah semua barang yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran internasional atau antar negara, serta dapat diterima oleh dunia internasional. Jenis-jenis devisa.
1. Devisa umum merupakan devisa yang diperoleh dari hasil ekspor, penjualan jasa atau bunga modal. 2. Devisa kredit, devisa yang diperoleh dari pinjaman luar negeri. Fungsi devisa: 1. Alat pembayaran luar negeri. 2. Membayar impor barang. 3. Membayar jasa dari luar negeri. 4. Membiayai kunjungan pejabat ke luar negeri. 5. Membiayai pengiriman mahasiswa misi kesenian dan misi-misi ke luar negeri. 6. Mengatasi kesulitan ekonomi dalam kaitannya dengan pembayaran luar negeri. Faktor pendorong perdagangan internasional. 1. Perbedaan sumber daya alam yang dimiliki. 2. Perbedaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 3. Penghematan biaya produksi. 4. Perbedaan selera. 5. Perbedaan iklim. 6. Keinginan membuka kerjasama, hubungan politik serta lainnya. 7. Ingin memperoleh dukungan dari negara lain. 8. Terjadi globalisasi. 9. Adanya kelebihan produk di dalam negeri. Hambatan perdagangan antar negara. Terkadang kegiatan perdagangan antar negara juga mengalami beberapa hambatan. Hambatan inilah yang dapat merugikan negara-negara yang melakukan perdagangan internasional. Berikut beberapa hambatan yang sering muncul dalam perdagangan internasional. 1. Perbedaan mata uang antar negara. 2. Kualitas sumber daya alam yang rendah atau kualitas sumber daya yang rendah. 3. Hubungan antar negara sulit dan resikonya besar. 4. Ada kebijakan impor dari suatu negara. 5. Terjadi perang. 6. Adanya organisasi-organisasi ekonomi regional. 7. Perbedaan bahasa negara pengekspor dengan pengimpor. 8. Adanya pengenaan biaya masuk yang tinggi. Kebijakan perdagangan internasional. Kebijakan di bidang impor. 1. Kebijakan tarif. 2. Kebijakan kuota. 3. Larangan impor. 4. Kebijakan subsidi. Kebijakan di bidang ekspor. 1. Kebijakan premi. 2. Kebijakan diskriminasi harga. 3. Kebijakan dumping. 4. Kebijakan politik dagang bebas. 5. Kebijakan larangan ekspor. Kerjasama ekonomi antar negara. Tujuan kerjasama ekonomi antar negara antara lain: 1. Menjaga kestabilan harga dalam negeri. 2. Memperluas ketersediaan lapangan kerja. 3. Mempercepat pembangunan nasional. 4. Alih teknologi. 5. Mewujudkan ketertiban dan kedamaian dunia. Peran Indonesia dalam kerjasama ekonomi antar negara. 1. Indonesia sebagai pelopor dan pendiri Organisasi Kerjasama Ekonomi Antar Negara. 2. Indonesia sebagai negara aktif berbagai organisasi kerjasama ekonomi antar negara. 3. Indonesia sebagai pelaku dalam kerjasama ekonomi antar negara. Lembaga Kerjasama Ekonomi Regional. Organisasi ekonomi regional adalah organisasi yang mempunyai wilayah kegiatan yang bersifat regional atau kawasan. Contoh organisasi ekonomi yang bersifat regional diantaranya: 1. ASEAN Economic Community atau MEA. 2. Asia Pacific Economic Cooperation atau APEC. 3. ASEAN Development Bank atau ADB. Lembaga Kerjasama Ekonomi Internasional. Lembaga kerjasama internasional dapat pula dibedakan atas organisasi di bawah naungan PBB dan tidak berada di bawah naungan PBB. 1. Di bawah naungan PBB. A. International Monetary Fund atau IMF. B. World Bank. C. World Trade Organization atau WTO. D. Food and Agricultural Organization atau FAO. E. International Labour Organization atau ILO. F. United Nations Development Program atau UNDP. 2. Di luar naungan PBB. A. Organisation Petroleum Exporting Countries atau OPEC. B. Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD. C. IGGI dan CGI. Manfaat kerjasama ekonomi internasional diantaranya: 1. Meningkatkan pendapatan negara. 2. Menjaga kestabilan harga dalam negeri. 3. Memperluas ketersediaan lapangan kerja. 4. Mempercepat pembangunan nasional. Dan yang terakhir, alih teknologi.
Dampak negatif kerjasama ekonomi internasional. 1. Ketergantungan terhadap negara lain makin tinggi. 2. Utang luar negeri meningkat. 3. Masuknya tenaga kerja asing. Peran iptek bagi kegiatan ekonomi suatu negara. 1. Produksi. Iptek bisa menunjang kegiatan produksi terutama kebutuhan akan mesin-mesin produksi, bahan baku untuk produksi, serta bahan penolong untuk produksi. Contoh dalam proses produksi sepatu, maka penggunaan teknologi dapat mempercepat dan memudahkan pembuatan sepatu. Dengan demikian, kegiatan produksi dapat dilipat gandakan sesuai dengan kebutuhan pasar. 2. Distribusi. Kegiatan distribusi merupakan suatu kegiatan untuk menyalurkan barang ataupun jasa dari tangan produsen kepada konsumen. Selain itu, kegiatan distribusi juga merupakan usaha untuk menambah nilai guna dari barang ataupun jasa. Dengan perkembangan iptek berupa teknologi transportasi, baik darat, laut, maupun udara, dapat mempercepat barang sampai ke konsumen. 3. Konsumsi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi transportasi dan komunikasi dapat memberikan kemudahan konsumen dalam pemenuhan kebutuhan. Konsumen dengan cepat dan mudah memperoleh barang yang dibutuhkan. Misalnya, konsumen dapat membeli barang kebutuhan melalui belanja online dengan menggunakan smartphone atau komputer yang tersambung dengan internet. Dinamika penduduk. Dinamika kependudukan Indonesia. Dinamika penduduk adalah perubahan jumlah penduduk pada suatu wilayah yang disebabkan oleh 3 faktor yaitu kelahiran atau natalitas, kematian atau mortalitas, dan perpindahan atau migrasi. Untuk mengetahui pertambahan penduduk dapat menggunakan rumus sebagai berikut. P sama dengan dalam kurung L dikurangi M plus dalam kurung I dikurangi E. Faktor yang mempengaruhi dinamika penduduk. Angka kelahiran atau natalitas. Angka kelahiran atau natalitas merupakan angka yang menunjukkan bayi yang lahir dari setiap 1.000 penduduk per tahun. Cara menghitung angka kelahiran kasar atau crude birth rate atau CBR adalah CBR sama dengan B per P dikali K. Angka kematian atau mortalitas. Angka kematian atau mortalitas merupakan angka yang menunjukkan jumlah kematian dari setiap 1.000 penduduk per tahun. 3. Perpindahan penduduk atau migrasi. Migrasi yakni suatu perpindahan penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lainnya. Pada ranah negara, migrasi terbagi 2 yaitu imigrasi atau penduduk dari luar yang masuk dan emigrasi atau penduduk dari dalam yang pindah keluar. Migrasi dibedakan menjadi beberapa macam, yakni A. Imigrasi. Imigrasi adalah masuknya sejumlah penduduk ke suatu negara dari negara lain dengan tujuan menetap di negara yang didatangi. Orang melakukan imigrasi disebut dengan imigran. Cara menghitung angka migrasi masuk per 1.000 penduduk pada tahun tertentu yaitu MI sama dengan 1/P dikali K. B. Emigrasi. Emigrasi adalah keluarnya penduduk dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan menetap di negara yang dituju. Orang yang melakukan emigrasi disebut dengan emigran. Cara menghitung angka keluar per 1.000 penduduk pada tahun tertentu yaitu ME sama dengan E per P dikali K. C. Remigrasi. Remigrasi adalah perpindahan penduduk untuk kembali ke tanah airnya atau negara asalnya. D. Urbanisasi, yaitu perpindahan penduduk dari pedesaan ke daerah perkotaan. Urbanisasi terjadi karena kota memiliki daya tarik lebih dibandingkan wilayah desa, seperti tersedianya berbagai macam lapangan pekerjaan. E. Transmigrasi adalah salah satu bagian dari migrasi yang direncanakan oleh pemerintah maupun oleh sekelompok penduduk yang berangkat bermigrasi bersama-sama. B. Piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan suatu grafik yang menggambarkan susunan penduduk berdasarkan usia,
pada saat tertentu yang berbentuk piramida. Terdapat 3 jenis piramida penduduk, yaitu 1. Piramida penduduk muda yang disebut ekspansif. Yang kedua, piramida penduduk dewasa atau stasioner. Yang ketiga, piramida penduduk tua atau konstruktif. Dampak dinamika penduduk bagi suatu negara. Yang pertama adalah dampak positif, yaitu tersedianya tenaga kerja untuk meningkatkan produksi dalam memenuhi kebutuhan yang terus meningkat. Kemudian, bertambahnya kebutuhan akan pangan, sandang, dan papan sehingga berkembang jumlah dan jenis usaha lokal. Lalu, meningkatnya investasi atau penanaman modal karena makin banyak kebutuhan manusia. Yang terakhir, meningkatnya inovasi karena penduduk dipaksa untuk memenuhi kebutuhannya. Yang kedua adalah dampak negatif, yaitu tingginya angka pengangguran, persebaran penduduk tidak merata, penduduk usia muda yang belum produktif menjadi beban, arus urbanisasi tinggi, berkembangnya pemukiman tidak layak huni, peningkatan limbah dan polusi, dan yang terakhir adalah penurunan kualitas dan tingkat kesejahteraan penduduk. Cara mengatasi permasalahan dinamika penduduk. A. Pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Misalnya, Jakarta sebagai ibu kota selalu mengalami pertumbuhan penduduk yang signifikan setiap tahunnya. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan wilayah Indonesia Timur. Maka dari itu, saat ini pemerintah kembali menggalakkan program transmigrasi demi persebaran penduduk yang lebih merata. B. Program keluarga berencana. Tujuan dari program KB yaitu memperbaiki kesejahteraan ibu, anak, dan keluarga dan mengurangi angka kelahiran. Program KB perlu digalakkan agar masyarakat lebih terbuka menerima perubahan. C. Meningkatkan kualitas pendidikan. Pendidikan diyakini akan mengubah cara pandang tentang jumlah anak dan melakukan perencanaan keluarga yang baik. Pendidikan juga dapat menunda usia pernikahan sehingga mengurangi kemungkinan untuk memiliki banyak anak. Semoga bermanfaat. Terima kasih.